wa'tabaruha haqqa'iqa thabitatan wartakazu 'alaiha fi hamalatihimul anifati wa tuhjamatihimus syadidah watahajjumatihim syadidah wa tahajjumatihimus syadidati 'ala sadatis sufiyatil abrari. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita berbicara tentang das, ya. Satu pemikiran yang disisipi oleh pemahaman dari luar. Ya, kita sudah melihat di tafsir, di hadis, di sejarah, banyak musuh-musuh Islam untuk menghancurkan ajaran Islam, memasukkan pikiran-pikiran yang bukan Islam ke dalam ilmu-ilmu Islam. Di tafsir, ya, ada Israiliyat, di tafsir ada Israiliyat. Di hadis ada yang membuat hadis-hadis dusta. Dan di sejarah banyak mereka memalsukan sejarah dengan mengarang cerita lalu dinisbatkan kepada tokoh sejarah. Begitu juga tasawuf, ya, juga terkena madsus, ya. Bahkan tasawuf ini masalah madsus ini lebih syadid, lebih kuat. Karena apa? Karena tasawuf ini adalah cara pengamalan agama. Apabila tasawufnya dihancurkan, maka otomatis cara pengamalan agama menjadi rusak. Nah, kita sudah menjelaskan tentang upaya orang menghancurkan tasawuf. Ada yang menisbatkan pemikiran-pemikiran, memasukkan pemikiran-pemikiran yang merusak akidah dimasukkan kepada tasawuf. Bahkan ada yang mentaswih sejarahnya, sejarah tokoh-tokoh sufi. Tentang karamat seorang sufi pun banyak yang madsus. Dibikin cerita-cerita yang aneh, yang tidak masuk akal, selalu dikembalikan kepada ya Allah Maha Berkuasa, dapat melakukan apapun kepada kekasihnya. Nah, maka yang barusan dibaca bahwasanya di sana pun ada orang-orang yang memang punya kecenderungan untuk memasukkan tasawuf dari pikiran-pikiran luar ke dalam. Mereka mengkaji kitab-kitab tasawuf. Ya. Wa hunaka aqwamun mughridun, orang yang menolak, yang berpaling kepada tasawuf. Orang yang mughrid itu yang punya kecenderungan untuk merusak tasawuf, itu mughrid. Ya. Berasal daripada gharad dari tujuan, artinya orang yang bertujuan buruk. Ya.
itu disebut mughrid. Ini aghraduhum, ya, ghardan itu kan tujuan. Jadi ada aqwamun yang memang mughridun. Mereka orang-orang yang berpaling dari tasawuf, akhirnya mereka mempunyai tujuan buruk. Nah, mereka mengkaji kitab-kitab para pembesar sufi, dan ketika para pembesar sufi itu kena madsus, kena tashwih, ya, maka dianggapnya itu haqa'iq sabitah. Ya, seperti misalnya cerita karamat misalnya, seorang wali nempeleng Ijrail gitu misalnya. Itu seolah-olah itu haqa'iq sabitah, ya, hakikat yang nyata. Ya. Dan kemudian mereka wartakazu 'alaiha, dan fokus kepada perkara yang taswih, yang tahrib tadi itu yang sudah dipesongkan. Ya, dia melihat di kitab itu ada, ya, cerita-cerita yang aneh gitu, yang melanggar syariah, yang memang itu asalnya cerita dibuat oleh musuh Islam dan ditulis dalam kitab. Maka ada orang-orang yang mengkaji kitab itu dan seolah itu haqa'iq sabitah, seolah itu nyata, ada cerita itu. Dan bahkan kalau bicara tasawuf, itu saja yang dibincang. Wartakazu 'alaiha. Mereka fokus kepada hal yang demikian itu dalam hamalatihim al-anifah, ekspansi mereka, penyerangan mereka yang keras, dan hujum, dan juga serangan mereka yang sangat sadid, sangat kuat ala sadati sufiyah, kepada para pembesar orang sufi yang abrar. Itu orang sufi seperti itu, orang sufi seperti itu, orang sufi seperti itu. Ya. Misalnya dia melihat ada tokoh-tokoh sufi, makanya sebelum ini kan kita diterangkan bahwa tasawuf itu dirusak oleh 4 golongan ya. Pertama yang al-jahalatu bihaqiqati tasawuf. Mereka yang memisahkan, ya, tasawuf dari kehidupan dan amal. Tasawuf itu puasa gitu. Tasawuf itu zikir. Jika zikir bertapa, sudah. Itu tasawuf. Ya. Jauh dari orang, ya, tidak pandai berinteraksi. Kalau berinteraksi ya melanggar syariah. Gitu. Dan yang kedua para musya'widhun, ya, kadzabun, muntafiun, orang-orang yang mencampurkan tasawuf dengan sihir-sihir, ya, dengan apa yang mereka sebut hikmah atau apa. Bukan hanya itu, memang itu orang intern, ya, orang dalam tasawuf yang melakukan kesalahan. Ya. Dan dari musuh-musuh tasawuf juga memasukkan, ya, akidah-akidah yang salah. Lalu ditulis dalam buku, lalu ada satu kelompok yang mengkaji buku itu seolah-olah inilah sufi nih seperti ini, sufi ya seperti ini, sufi ya seperti ini. Nah, walau annahum qara'u ma yu'linuhu rijalut tasawufi fi jami'i kutubihim min istimsakihim bisyari'ati wa i'tisamihim bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa taqayyudihim bil madzahibil islamiyyatil mu'tabarati wa tabannihim aqidah ahli sunnati wal jamaati kama bayyanahu anifan fi bahsi bainal haqiqati wa syari'ati la adraku tamaman anna ma warada fi kutubihim mimma yunaqidu hadzal mabda'al wadhiha wal manhajal sawiyya
innama huwa muawwalun aw madsusun. Nah, andaikan mereka membaca saja apa yang dideklarasikan, apa yang dinyatakan oleh para tokoh-tokoh sufi di semua kitab-kitab mereka, ya, tentang berpegang teguhnya mereka kepada syariat dan iktisam mereka, yang berpegang teguh juga mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, serta keterikatan mereka dengan mazhab Islam yang muktabar, serta tabannihim, ya, serta mengambilnya mereka kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang telah kita jelaskan ya, tadi, artinya di dalam membahas antara hakikat dan syariat, niscaya mereka akan mendapatkan dengan jelas, dengan sempurna bahwa apa yang ada dalam kitab-kitab orang sufi justru bertentangan ya, dengan anna ma warada fi kutubi mimma yunaqid hadzal mabda' al-wadih wal manhaj as-sawi innama huwa muawwal. Artinya bahwasanya yang ada dalam kitab tasawuf justru bertentangan, ya, yunaqid, merusak ya, kitab-kitab yang dikaji oleh mereka itu justru merusak atau melanggar mabda', prinsip yang jelas dan manhaj yang lurus. Innama huwa hanyalah yang melanggar tadi itu ma yunaqid hadal mabda' al-wadih wal manhaj asawi muawwal, ditakwilkan au mansus atau disisipkan. Gitu. Karena mereka tidak membaca kitab-kitab orang-orang sufi yang menyatakan berpegangan kepada syariah, kepada Al-Quran dan hadis, kepada mazhab-mazhab yang muktabarah, dan pembinaan akidahnya juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Biasanya mereka akan mendapatkan bahwa kitab-kitab yang dianggap banyak tahrif, banyak pesong, itu adalah mansus. Ya. Maka saya merasa geli. Apa geli itu? Jijik. Ya. Ketika ada orang, saya sudah masuk tarekat ternyata buruk, itu dengarnya geli. Gitu. Kenapa? Dia punya standar Al-Quran dan hadis. Gitu. Dan paham tak kalau orang yang mimpin tarekat itu tidak ngerti ilmu syariah? Tak paham. Ya, tak paham. Orang yang memahami ilmu syariah lalu bertemu dengan pimpinan tarekat dan dia bukan alim, itu nampak sangat. Lalu melanggar syariah, nampak sangat. Nampak sangat dia banyak tidak menepati. Jangankan seperti ini. Ketika misalnya kita memahami tasawuf bahwa itu bagian daripada ulumuddin, bagian daripada amal islami. Ya. Lalu kita bertemu dengan orang yang memimpin tarekat. Tak kisah mau muridnya satu negara misalnya. Tapi kalau yukhalifu syariah, la na'tabir. Kita tidak akan mengakui. Tidak akan. Tidak akan mengakui. Kita punya miqyas Al-Quran, hadis, dalil-dalil syariah dan akidah. Kita merasakan misalnya ada pimpinan tarekat alim gitu, tapi ada kekurangan dari segi penguasaan ilmu syariah. Sepatutnya kalau mereka memang ilmunya luas, ngerti, pasti ngerti. Oh ini, ya. Berarti dia punya hal kepada Allah yang sangat tinggi. Ya. Di buku-buku tasawuf disadari bahwa ada seorang murid daripada seorang murabbi dari segi ilmu syariahnya lebih luas dari gurunya. Ada kisah itu. Imam Syarani, Imam Al-Ghazali. Ya. Itu tokoh-tokoh yang murabbinya di bawah dia ilmu syariah.
Tapi dia menyaksikan dengan kesidikannya kepada Allah, menyaksikan bahwa murabi yang dia pandang ilmu syariahnya di bawah, tapi punya kebersihan hati. Mereka tahu bahwa gurunya ilmu syariahnya tidak luas. Imam Asy'arani sendiri bercerita gurunya Syekh Ali Al-Khawwas bukanlah seorang ulama besar. Ketika ada ijtima' muzakarah ulama-ulama tafsir, satu artinya dari berbagai negara Islam, Imam Syarani dijemput. Dan dia bilang guruku tidak, karena dia tidak termasuk ulama. Tetapi dia melihat kesidikannya kepada Allah. Ya tapi jangan dipahami bahwa Imam Al-Khawwas tidak tahu khabar. Ya, kan ada pimpinan tarekat, oh ada cerita ini dikutip, gitu. Tidak alim, dia tidak tahu khabar, sama sekali tidak ngerti. Itu. Nah ini ada artinya seorang yang memang mengaku alim, tapi dia mengatakan, oh saya pernah bertarekat, tapi tidak betul. Tidak betul itu siapanya? Nah ini andaikan mereka membaca apa yang selalu dideklarasikan, diiklankan oleh rijalut tasawuf, oleh tokoh-tokoh tasawuf di semua kitab mereka, bahwa mereka istimsak kepada syariah, iktisam kepada kitab sunnah, taqayyud, terikat kepada mazhab-mazhab Islam yang mutabar, bahkan tabanni, mencantol menyangkutkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka apa yang datang pada kitab-kitab mereka itu menyalahi mabda yang sahih. Nah, terus. Wa ilaika ba'du amsatid dassi al-muftarati ala sufiyati wal ulama'i fi kutubihim. Yaqul Ibn al-Farra'i fi tabaqatihi naqlan an Abi Bakr al-Marwazi wa Musaddad wa Harbin innahum qad rawaw al-kathira min al-masaili wa nasabuha lil Imam Ahmad bin Hanbal wa ba'da an yafida fi zikri hadhihi al-masaili yaqulu rajulani salihani buliya bi ashabi su'in Ja'far as-Sadiq wa Ahmad bin Hanbal. Amma Ja'far as-Sadiqi faqad nusibat ilaihi aqwalun katsiratun duwinat fi fiqh asy-Syiah fil imamiyyati ala annaha lahu wa huwa bari'un minhu. Wa amma al-Imam Ahmad faqad nasaba ilaihi ba'dul Hanabilati ara'a fil aqaidi lam yakul biha. Nah, ini ada wa ilaika ba'du amsila dan dipersembahkan kepadamu sebagian contoh das. Ya, das yang al-muftara, yang dusta kepada orang sufi dan ulama pada kitab mereka. Ya. Ibnul Farra berkata di dalam kitabnya Tabaqat, nukil dari Abi Bakar al-Marwazi, dari Musaddad, dari Harb, bahwa mereka itu ya, Abu Bakar al-Marwazi dan Musaddad dan Harb meriwayatkan banyak masalah, dan riwayat itu dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagian yang di an yufidha fi dzikri hadis, artinya sebagian yang dilimpahkan ya, dalam penyebutan masalah itu adalah ada dua orang soleh ya. Ini Ibn al-Farra ini mengatakan ada dua orang soleh di
diuji, ditimpa musibah dengan murid-murid yang buruk. Ashab su, sahabat-sahabat yang buruk. Siapa? Ja'farus Shadiq dan Ahmad ibn Hanbal. Amma Ja'far as-Shadiq, adapun Ja'far as-Shadiq telah dinisbatkan kepadanya aqwalun katsirah. Banyak riwayat-riwayat hadis yang dinisbatkan kepada Imam Ja'far as-Shadiq. Duwinat. Bahkan riwayat itu ya, dibukukan fi fiqh Syiah al-Imamiyah. Di dalam fikih Syiah Imamiyah ala annaha lahu, bahwasanya akwal katsirah tadi yang dibukukan itu adalah perkataan Imam Ja'far as-Shadiq. Wa huwa bari'un minha. Padahal Imam Ja'far as-Shadiq bari. Kan Imam Ja'far as-Shadiq dimasukkan ke dalam Syiah Imamiyah yang 12. Dan banyak riwayat-riwayat hadis dalam kitab mereka dibukukan. Banyak sangat. Ya. Bahkan mereka orang Syiah itu punya tafsir Toba-Toba itu 110 jilid. Enggak ada tuh tafsir ahli sunnah yang sampai 110 jilid. Kitabnya Ma la yahdurul faqih dan kitabnya Al-Kafi, kitabnya. Dulu saya tahu kitab itu ada seorang ulama di Bekasi, itu guru saya, Allah yarham, Kiai Dawam Anwar namanya. Beliau sangat memerangi Syiah. Akhirnya beliau telepon saya di Mesir, kamu beli kitab-kitab ini. Ya, saya kirim uangnya, beli 2 buat saya dan buat kamu. Kamu mesti baca. Ya. Dulu sangat gemar sekali saya membaca buku-buku Syiah. Bahkan saya menulis satu makalah 40 muka surat itu tentang jumlah firqah Syiah itu melebihi ya, semua jumlah firqah yang ada dalam Islam. Ya. Ratusan firqahnya itu. Setelah dikaji itu, Allah, itu kitab tafsir yang 110 itu sebelum saya kirim, baca dulu. Karena kata guru saya itu, kamu pulang nanti siap untuk bertarung. Sebelum pulang sudah masuk tasawuf dan malas bertarung, akhirnya. Nah, Imam Ja'far as-Shadiq ini termasuk disusupi oleh mereka ya, dan dimasukkan ke dalam Imam 12. Oleh karena itu banyak orang akademis, profesor-profesor yang mengatakan bahwa tasawuf itu Syiah karena melihat Ja'far as-Shadiq. Ya. Saya punya kawan di Mesir, ketika saya aktif di tasawuf, daurah-daurah kepada mahasiswa-mahasiswa. Ada sahabat saya, dia satu university dengan saya. Dia bidang filsafat, saya bidang bahasa. Tapi bidang bahasa aktif di tasawuf. Maka dia merasa pakar filsafat, merasa kasihan dengan saya. Ya, bahwa dia memandang bahwa tasawuf itu bagian dari ahli sunnah padahal dari Syiah. Kasihan katanya. Ya. Sampai sekarang orangnya ada. Tak tahu sudah berubah apa belum. Ya. Bahkan saya ingat sangat ketika ada ujian tesis, ya. Ada ujian tesis master. Ada sekawan orang Mesir mengkaji tentang tasawuf, itu ditolak oleh profesor-profesor. Saya bukan di Al-Azhar kan, ambil master bukan di Al-Azhar, di University Kairo. Itu ditolak dan mengatakan, ya, kamu membaca tokoh Ja'far as-Shadiq itu Syiah 12, bukan.
terus ditolak tajuknya. Dianggap disuruh membaca. Akhirnya kata mahasiswa, oh, kalau perkara membaca boleh. Ya dia cabar tuh profesornya, boleh. Ya. Artinya diadulah, dibuktikan banyak mana membaca. Ya, antara saya dengan engkau. Terus dipecat. Tolak. Nah itu Imam Ja'far As-Shadiq dimasukkan kepada Syiah Imamiyah. Dan banyak sangat riwayat-riwayat itu Ja'far As-Shadiq. Padahal Masya Allah, Al-Imam Ja'far As-Shadiq karena waraknya dan mutamasiknya kepada Al-Quran dan Sunnah, ketika mendengar Imam Abu Hanifah mempunyai dalil qiyas untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, itu dianggap kotor karena telah berani otak manusia mencampuri Al-Quran dan Sunnah. Sampai dia memberikan iklan, majelis saya haram didatangi oleh Nu'man. Nu'man itu Imam Abu Hanifah itu Nu'man. Tidak boleh Nu'man masuk majelis saya, haram. Bagaimana bicara kotor seperti di dalam riwayat kitab-kitab mereka. Itu marsus. Maka antum jika mendapat hadis dinisbatkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq, kemudian banyak cerita-cerita yang aneh, yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, itu marsus. Yang kedua, yang juga bulia, yang juga ditimpa musibah, mempunyai ashabis su, murid-murid yang buruk, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana sebagian orang yang menganut mazhab Hanabilah menisbatkan kepadanya beberapa pemikiran dalam akidah yang tidak dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tentang Mujassimah. Di mana mereka buat, jadi ketika Imam bin Hanbal wafat, mereka sudah menulis riwayat-riwayat hadis yang tajsim dan makalah-makalah Imam Ahmad bin Hanbal yang berpahaman tajsim, jadi dalam sebuah kertas. Nah ketika wafat diletakkan di bawah tempat tidur Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ketika wafat, ketika dimandikan dan dikapankan, nah dijumpailah aurak itu. Maka oleh sebagian murid yang tidak matang mengatakan, ini berarti pendapat guru kita yang terakhir. Berarti inilah. Dan itu sebabnya mazhab fikih yang paling kecil jumlahnya adalah Hanabilah. Kecil sekali disebabkan musibah ini. Nah, wasuila al-imam al-faqih Ibnu Hajar al-Haythami rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi aqaidil hanabilati ma la yukhfa ala syarifi ilmikum fal aqidatul imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ka aqaidihim. Nah ini Imam Faqih Ibnu Hajar al-Haythami ditanya tentang akidah kelompok Hanabilah. Ya. Berdasarkan kemuliaan ilmumu, apakah akidah Imam Ahmad bin Hanbal itu sama seperti akidah sebagian Hanabilah itu? Apa jawabnya? Fa'ajaba biqaulihi aqidatu imamis sunnati Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu wa ardahu wa ja'ala jinanal ma'arifi mutaqallibahu wa ma'wahu wa afadha alaina wa alaihi min sawabilim tinanihi wa bawwa'ahul firdausal a'la min jinanihi muwafaqatun liaqidati ahli sunnati wal jama'ati minal mubalaghati
tamati fi tanzihillahi ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna wal jahiluna 'uluwan kabira minal jihati wal jismiyati wa ghairiha min sa'iri samatin naqsi bal wa'ana kulla wasfin wa in kulli wasfin laisa fi kamalun mutlaqun wa mashtahara baina jahalatil mansubina ila hadzal imamil a'zamil mujtahid min annahu qailun bi syai'in minal jihati aw nahwiha fakadzibun wa buhtanun wa iftira'un alaihi. Naam. Ini jawabannya. Akidah Imam Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, Masya Allah. Imam Sunnah Ahmad bin Hanbal radhiyallahu wa ardhah. Terus doa semua ini. Wa ja'ala jananal ma'arif mutaqallibah. Surga ma'rifat sebagai tempatnya. Dan Allah limpahkan kepada kita dan kepadanya ya, anugerah yang banyak. Dan Allah sediakan Firdaus A'la dari surganya. Bahwasanya akidah Imam As-Sunnah Ahmad bin Hanbal muwafiqatun li aqidati ahli sunnah. Betul-betul sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan minal mubalaghatit tamah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ahli sunnahnya itu ya, minal mubalaghatit tamah, berlebihan di dalam apa? Sangat mubalaghatit tamah itu sangat berlebihan dalam mensucikan Allah. Ya. Betul-betul amma yaqulu zalimuna, daripada artinya dalam mensucikan Allah dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim itu dan orang-orang yang jahid itu, ingkar itu, uluwan kabira. Allah ya maha luhur, maha besar. Ya. Dari apa? Dari jihad. Kan mereka mengatakan di langit. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal bukan. Dan jismiyah, ditajsim. Dan lain-lain. Ya. Dari segala ciri-ciri kekurangan, kelemahan dalam akidah itu. Ya. Artinya Imam Ahmad bin Hanbal itu minal mubalaghati tamati fi tanzihillah. Dari mensucikan Allah itu. Allah Ta'ala amma yaqulu zalimun. Allah maha luhur. Luwang kabira, maha luhur. Dari apa yang dikatakan oleh orang zalim dan orang jahil. Perkataan apa? Jihad, jismiyah, dan lain-lain. Dari semua ciri-ciri kekurangan dan kelemahan Allah. Sesuatu yang membuat Allah naqs. Paham ya? Dan bahkan Allah maha luhur. Tadi ta'ala itu kan bitanjihillah. Ta'ala Allah maha, artinya maha luhur dari apa yang dikatakan oleh orang zalim, orang jahil tentang apa? Jihad dan jismiyah dan lain-lain dengan sifat kurang Allah. Dan juga bahkan Allah Ta'ala an kulli wasfin, dari segala sifat laisa fihi kamalun mutlak, yang tidak ada di dalamnya sifat kesempurnaan mutlak. Nah, maka orang sufi karena sangat melihat sifat mutlak Allah, orang sufi itu tidak mau takwil. Karena takwil itu untuk orang yang lemah. Misalnya Allah punya tangan. Cuma tangan ini kan lemah, ya takwil. Tapi bagi yang sudah paham bahwa ya, tidak perlu ditakwil, ya, tidak perlu ditakwil. Kalau ditakwil, misalnya maksudnya kekuasaan, seperti penjajah mengatakan, ya, penjajah dulu kan mengatakan negara Malaysia ada di tangan saya, iya ke? Ya, artinya di bawah kekuasaan saya. Nah, akal yang lemah baru
iya. Jadi menurut dia inilah ilmu. Itu untuk takwil untuk orang yang lemah. Makanya para sahabat, para tabi'in tidak takwil. Dan orang sufi tidak takwil. Karena itu sebagian kecil makna daripada kamu. Itu sebab kaidah takwil, makna takwil itu bukan satu-satunya makna, salah satu maknanya. Kalau mengatakan satu-satunya makna, kafir. Hati-hati. Maka orang sufi tidak mentakwil. Karena tidak mentakwilnya, dia melihat bahwa ya udah, apa yang dilakukan oleh makhluk Allah itulah yang Allah lakukan, sudah. Ya. Lalu mereka membuat istilah tasbih. Ya. Ketika diserang, wah anta musabbihah. Nah, yang dimaksud musabbihah itu adalah mumatsil. Ya, karena di Al-Quran laisa kamitslihi, bukan laisa kasyibhi. Secara lugawi tasbih ya, dalam tanda kutip di bawah teori majla tajalli ya, mereka membolehkan. Ya, akhirnya orang sufi mengatakan al-haqqul munazzah. Stop. Jangan bincang tentang Allah. Ya. Wal khalqul musyabbah. Ya udah, lihat asar daripada fiilnya, asar daripada sifatnya, asar daripada zatnya. Ini makhluk. Ya. Ini karena dia tidak ikut campur dalam pembahasan perselisihan ya, mutakallimin. Oke, kita tidak ngebahas itu. Ya. Dari segala sifat yang laisa fihi kamalun mutlak, yang tidak terdapat di dalamnya kesempurnaan mutlak. Serta perkataan yang masyhur di antara orang-orang yang mansubina, yang menisbatkan, orang-orang bodoh yang menisbatkan kepada Imam A'zam itu, Imam Hambali, seorang mujtahid, min annahu qail, di mana katanya Imam Hambal itu, Imam Ahmad bin Hambal itu berkata tentang sesuatu jihad. Ya. Allah di langit, Allah. Maka itu adalah kadzibun, dusta. Buhtanun waqtiraun, mengada-ngada. Nah, falu'ina man nasaba ilaihi aw ramahu bi syai'in min hadhil mathalib allati bara'ahu Allahu minha. Wa qad bayyana al-hafizul al-hujjatul qudwatu al-imamu Abul Faraji Ibnu al-Jauzi min a'immati madhhabihi al-mubarri'in min hadhil wasmati al-qabihati asyani'ati anna kullama nasaba ilaihi ma nusiba ilaihi min zalika kadzibun alaihi waftira'un wa buhtanun. Naam. Maka laknatlah orang yang menisbatkan kepadanya. Dilaknatlah orang atau yang menuduh Imam Ahmad bin Hanbal dengan sesuatu daripada masalib ini, ya, kekurangan-kekurangan ini, ya, yang Allah bersihkan Imam Ahmad itu daripada semua itu. Ya. Dan telah dijelaskan oleh Al-Hafiz, Al-Hujjah, Al-Qudwah, Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi. Ya, ini Imam Ibnul Jauzi ini salah satu penganut mazhab Ahmad bin Hanbal. Ya. Yang bari daripada cap yang buruk, yang hina, syani'ah itu. Bahwa segala yang dinasbatkan kepadanya itu adalah kadzibun alaihi, dusta kepada Imam Ahmad, wabtira'un wa buhtanun. Naam. Wa anna nususahu sharihatun fi butlani dzalika wa tanzihullah ta'ala anhu fa'lam dzalika fa innahu muhimmun. Bahwasanya nas-nas Imam Ibnul Jauzi ini jelas dalam membatalkan, ya,
hal yang demikian tadi di atas. Dan mensucikan Allah dari semua itu. Ketahuilah itu. Dan ini yang paling penting. Jadi orang sebersih, sezahid Imam Ahmad bin Hanbal ya terkena musibah. Karena begini, karena Imam Ahmad waktu hidupnya sangat menentang orang-orang Mu'tazilah. Ya, sangat menentang orang-orang Mu'tazilah. Dan orang-orang Mu'tazilah pada waktu itu ingin menguasai sultan. Ya. Nah, maka untuk menyingkirkan Imam Ahmad bin Hanbal yang mulai banyak pengikutnya, nah maka dituduh bahwa Imam Ahmad bin Hanbal menyalahi pendapat ahli sunnah wal jamaah, yaitu tentang memakhlukkan Al-Quran. Orang-orang Mu'tazilah memakhlukkan Al-Quran, maka beliau membela. Sedangkan waktu itu Amirul Mukminin Al-Amin ya, itu zaman Daulah Abbasiyah. Al-Amin ini khalifah keempat. Pertama Harun, yang di atas dia ayahnya Harun Ar-Rasyid. Di atas Harun Ar-Rasyid ayahnya Abu Ja'far As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur. Di atas Abu Ja'far Al-Mansur ayahnya yaitu Amirul Mukminin Ibrahim As-Saffah. Jadi Ibrahim As-Saffah, kemudian Abu Ja'far Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Amin. Nah, di Al-Amin inilah terpengaruh pemikiran Mu'tazilah. Nah, di situ yang jadi korban adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Di mana Mu'tazilah itu memakhlukkan Al-Quran. Dan Imam Ahmad bin Hanbal menentang. Nah, karena menurut undang-undang, menurut pakem, bahwa menentang Amirul Mukminin ya berarti menentang Tuhan. Ya, maka dipenjaralah Imam Ahmad bin Hanbal karena gara-gara menolak memakhlukkan Al-Quran, dipenjara 20 tahun. Ya, dipenjara 20 tahun. Nah, selama dipenjara itulah muncul Al-Imam Al-Bukhari. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal begitu Amirul Mukminin wafat, diganti oleh adiknya dari ibu lain, yaitu Al-Ma'mun. Maka baru dikeluarkan. Karena dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pada saat itulah dendam ya, orang-orang Mu'tazilah ya, dan memadsuskan pemikiran akidah ya, tajsim ini. Naam. Wa mimma wa ammal Imam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu faqad dussa alaihi kitabu Nahjil Balaghati aw aktsaruhu faqad zakara Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala fi tarjamati Ali ibn Husain Asy-Syarif Al-Murtada annahu huwal muttahimu biwal muttaham wal muttahamu biwad'i kitabi Nahjil Balaghati wa man tala'ahu jazama bi annahu makdzubun ala amiril mu'minina Ali radhiyallahu anhu fa fihi sabbu as-surahu wal hattu ala sayyidaini Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa fihi min at-tanaqudi wal asya'ir raqiqati wal ibarati allati man lahu ma'rifatun binafasil qurasyiyina as-sahabati wa binafasi ghairihim mimman ba'dahum minal mutaakhirina jazama bi anna al-kitaba aksarahu batilun. Sampai sekarang kitab itu diterbitkan. Namanya Nahjul Balaghah. Ya, karangannya
Al-Imam Ali karramallahu wajhah, 4 jilid. Saya punya bukunya dan biiznillah saya membacanya habis 4 jilid itu. Dan banyak kata-kata yang bagus, tapi memang membaca Nahjul Balagha itu seperti mengambil urat emas dalam batu pirus. Susah untuk mengetahui mana pemikiran yang korup, mana pemikiran yang baik. Nah, itu dinisbatkan kepada Imam Ali. Sebenarnya pada saat itu tak ada mengarang kitab pun, tapi itu kumpulan perkataannya. Nah, Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam terjemah Ali Al-Husain Syarif Al-Murtada, bahwasanya Imam Ali ibn Husain Asy-Syarif Al-Murtada itu dituduh membuat kitab Nahjul Balagha. Dan orang yang mentelaahnya akan memastikan, wa man tala'ahu jazima bi annahu. Orang yang mentelaahnya memastikan bahwasanya itu dusta kepada Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena di dalamnya ada cacian as-surrah, cacian yang terang-terangan dan sesuatu wal asya mana dan as-sabbu surah wal hattu ala sayyidain, dan menjatuhkan dua sayyid Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Banyak mencaci Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Cuman uniknya itu banyak kalam-kalam hikmah. Kalam-kalam hikmahnya bagus-bagus. Syair-syair, hikmah-hikmah. Tapi nanti di bawah halus mencaci. Ya. Sayyidina Abu Bakar, mencaci Sayyidina Umar, mencaci Sayyidatuna Aisyah, mencaci. Ya. Seperti kisah ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi Amir Khalifah. Ketika Sayyidina Abu Bakar wafat diganti oleh Sayyidina Umar, maka Sayyidatuna Aisyah tidak setuju, katanya. Ya, tidak setuju karena dia ingin apa yang menjadi khalifah itu masih daripada orang-orang keturunan daripada Sayyidina Abu Bakar, saudara-saudaranya. Maka Sayyidina Umar berdiri tidak setuju. Lalu ketika Sayyidina Umar minta untuk mendapatkan pengakuan daripada Sayyidatuna Aisyah, maka tidak mau menemui. Lalu dipaksa oleh Sayyidina Umar. Ya, digedor pintunya. Ya, sehingga pintunya terbuka dan Sayyidatuna Aisyah itu ada di belakang pintu itu dan dijepit oleh Sayyidina Umar. Itu di situ ceritanya. Ya. Dan uniknya ada ulama yang mengatakan banyak orang tidak tahu di balik sejarah para sahabat ada sejarah kelam. Sebagai manusia dalam merebutkan kekuasaanmu, Masya Allah. Ya, memang kalau kita tidak mendapatkan nur, ya, paling enggak bukan nur ke dalam rohani kita, nur dalam pencerahan, ya, ilmu saja. Ya, kita menolak meskipun itu yang sesuai dengan diri kita, yang dengki kepada sesama dalam hal kepemimpinan, dalam hal sesuai dengan kita. Tapi kalau ada nurul faham saja, oh tak mungkin. Ya, tidak mungkin. Mereka para kekasih Allah menginginkan kedudukan. Ya, para sahabat, adapun mereka mempertahankan, karena itu yang dia pahami hak. Ya. Itu yang dia pahami. Dan karena dia beriktimat kepada hak, bukan beriktimat kepada orang. Masalahnya itu.
Dan banyak lagi kisah-kisah dusta ya, yang dinisbatkan kepada. Maka di dalamnya ada tanakud. Ya. Dan juga di dalamnya ada sesuatu yang rakikah. Ya. Sesuatu yang halus. Yang bukan halus, dhaifah, sesuatu yang rakikah, yang dhaifah. Dan ibarat-ibarat yang allati man lahu ma'rifah, artinya yang dimana orang mempunyai pengetahuan terhadap nafas orang-orang Quraisy ya, dari para sahabat itu, dan nafas selain mereka seorang dari setelah itu minal mutaakhirin ya. Artinya Imam Ali, putranya, dan terus ya, mereka yang menjauhkan semua ya, kepada kedudukan. Nah, itu tidak sesuai. Nah, orang-orang yang mempunyai pengetahuan ya, kepada nafasul Quraisyin daripada para sahabat dan bahkan sahabat-sahabat lain setelah ulama-ulama orang-orang Quraisy lain setelah para sahabat itu daripada mutaakhirin yang punya pengetahuan tentang itu memastikan bahwasanya kitab Nahjul Balaghah itu sangat batil. Artinya para ahli bait, maksudnya orang-orang Quraisy itu. Para ahli bait setelah sahabat tabi'in sampai hari ini ya, tidak ada yang punya sifat seperti yang digambarkan di dalam Nahjul Balaghah, bahwa Ahlul Bait musuh kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ya, itu tidak. Nah, karena di mereka hatta nasab itu juga dipalsukan. Ya, dipalsukan. Dulu saya punya kawan di KUM. Ya, di KUM itu. Ditanya, antum mau nggak nasab? Masuk aja mereka nyambung sudah nasabnya. Ya mudah bagi mereka, memang mereka demi apa yang mereka bela, pandangannya, mazhabnya, mereka boleh melakukan pendustaan. Meskipun itu mesti dia buat ayat Al-Quran, dia buat hadis. Nah, wa mimma dussa, wa mimman dussa alaihim al-imam asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala wa aktsaru ma dussa alaihi fit tabaqatil kubra. Termasuk Imam Sya'rani ini termasuk yang kena madsus. Dan yang paling banyak madsusnya di dalam kitabnya At-Tabaqatul Kubra. Nah, Walaqad awdaha dzalika fi kitabih Lataiful Minan wal Akhlaq. Faqala wa mimma manna Allahu tabaraka wa ta'ala bihi alayya sabari 'alal hasadati wal a'da'i lamma dassu fi kitabi kalaman yukhalifu zahira syari'ati wa saru yastaftuna alayya zuran wa buhtanan wa mukatibatuhum fiyya libabis sultani wa nahwi zalika. Nah, dan Imam Sya'rani telah menjelaskan bahwa kitab Tabaqatul Kubra-nya itu madsus. Di mana dijelaskan di dalam kitabnya Lataiful Minan wal Akhlaq. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Sya'rani? Salah satu yang Allah berikan nikmat ke atasku, yaitu adalah kesabaranku kepada para penghasut dan para musuh. Ya. Ketika mereka memadsuskan kitabku, perkataan-perkataan yang menyalahi zahir syariah. Dan ya, mereka membuat fatwa-fatwa ke atas aku dengan dusta. Ya. Dan
mereka telah artinya menuliskan tentang aku itu libabis sultan, ya, bahwa apa yang dilakukan itu demi kedudukan, gitu. Dan lain-lain. I'lam. I'lam ya akhi anna awwala batila'in waqa'a li fi Misra min nahwi hadha an-naw'i annani lamma hajajtu sanata 47 wa 900 zawwara alayya jama'atun mas'alatan fiha kharaqa li ijma'il a'immatil arba'ah wa huwa annani aftaitu ba'dhan nasi bitaqdimis salati an waqtiha idza kana wara al-'abdi hajatun qalu wa sya'a. Ketahuilah wahai saudaraku, kata Imam Sa'rani, bahwa musibah yang pertama menimpahku di Mesir, ya, dari yang semacam tadi itu madsus, bahwasanya ketika aku haji tahun 947, ya, telah ada satu golongan yang memalsukan atas namaku, ya, tentang satu masalah yang di dalam masalah itu telah melanggar ijma' a'immatul arba'ah. Ini katanya fatwa Imam Sa'rani. Gitu. Itu Imam Sa'rani dari Mesir pergi haji. Pulang haji diserang oleh orang-orang. Kenapa? Karena dia menfatwakan ini. Nah, kan pening Imam Sa'rani balik haji, ya, kan di Mesir. Ya, beliau di Mesir. Itu makanya kata beliau, musibah yang pertama menimpahku ketika di Mesir, ya, adalah ya, madsus ini. Beliau pergi haji. Nah, ketika pergi haji, ya, di dalam kitabnya tadi Tabaqatul Kubra itu banyak sisipan-sisipan pemikiran dari luar. Ketika pulang haji habis. Ya, kalau sekarang dibulilah oleh netizen. Ya. Apa yang dimadsuskan kepada fatwa Imam Sa'rani, bahwasanya dan yaitu apa? Aku berfatwa kepada sebagian orang boleh, ya, dengan mendahulukan sholat dari waktunya kalau ada hajah. Sholat duhur jam 11 gitu misalnya. Boleh, karena ada perlu. Ya kan ini jelas melanggar ijma' a'immatul arba'ah. Nah, qalu wa sya'a dzalika fil haji. Tersebar itu di waktu haji. Wa arsala ba'dal a'da'i mukatabatin bidzalika ila Misra minal jabali. Nah, jadi mukatabah mereka itu ya artinya menuliskan tentang dia itu bukan berarti diajukan di bab sultan. Falamma wasaltu ila Misra hasala fi Misra rajul. Tadi diutus oleh sebagian musuh mukatabat itu ke Mesir, ya, minal jabal, dari gunung. Terus falamma wasaltu ila Misra hasala fi Misra rajul azimun. Ketika dia pulang dari Mesir, terjadi di Mesir itu rajul azim, gejolak. Ya. Nah, hatta wasala dzalika ila iklimil gharbiyah wasalnya. Sampai ke Maghrib, ke timur, ke Baghdad, ke Maroko, sampai ke Said. Ini Gharbiyah Syarqiyah, timur Mesir, ya, maaf. Ya, timur Mesir, barat Mesir, timur Mesir, dan Said. Said itu ke arah yang Sohro, ya, yang tinggi, karena ke Said. Said itu orang di sana disebutnya orang Said, orang kampung gitu, ya, sampai ke ujung Said. Said itu kan tanah yang naik, ya, itu yang kan ada dua, ada Said, ada Said, ada Sahra gitu. Said itu yang tanah subur, yang banyak tanam-tanam, ada Sahra tanah
Padang, Gersang. Sampai ke Said. Terus dan wa akabir daulah di Mesir, bahkan sampai kepada para pembesar negara di Mesir. Nah, fahasala li ashabi ghayatud darari. Nah, maka terjadi pada murid-muridku ya sangat doror, sangat kesusahan karena dituduh gurunya seperti itu. Nah, fama raja'tu ila Misra illa wa ajidu ghaliban nasi yanzuru ilayya syadharan. Nah, maka ketika aku pulang ke Mesir, tidaklah aku pulang ke Mesir melainkan aku mendapatkan pada umumnya orang ngeliatin aku dengan penuh jijik, dengan penuh ini. Nah, faqultu ma balun nasi fa akhbaruni bil mukatabati allati ja'atuhum min Makkah fala ya'lamu adada man ikhtabani wala sabi aradi illa Allah azza wa jalla. Maka bertanya, kenapa orang itu? Maka mereka mengabarkan ada mukatabah, ada tulisan yang datang dari Mekah. Dan fala ya'lamu adadun manightabani, dan tidak ada seorang tidak ada adad, artinya sekelompok banyak orang ada itu. Banyak orang tidak tahu siapa yang merusak nama baikku itu. Ya. Dan walasa, dan mengotori nama baikku kecuali Allah. Ini fala ya'lamu adadun wala ya'lamu katsirun manightabani, siapa yang menggibah aku, dan walasa barang siapa, dan lasa yalusu, talwis, lasa yalusu laus, lalu lawasa yulawisu talwis, lasa yalusu laus, yang mencederai, menodai aradi. Ya, apa aradi itu? Maruahku, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, thumma inni lamma sannaftu kitab al-bahri al-mawrudi fil mawathiqi wal uhudi wa kataba alayhi ulama'ul madhahib al-arba'ati bi Misra wa tasara an-nasu likitabatihi fakatabu minhu nahwa arba'ina nuskhatan ghara min zalika al-hasalati fahtalu ala ba'dil mughfilina min ashabi wasta'aru minhu nuskhatahu wa katabu lahum minha ba'da kararisin wadassu fiha aqaida za'iratin wa masaila khariqatin li ijma'il muslimina wa hikayatin wa suhrayatin an juha wa ibni Rawandi wa sabaku zalika fi ghudunil kitabi fi mawadi'in kathiratin hatta ka'annahum al-mu'allifu thumma al-mu'allif hatta ka'annahum al-mu'allifu thumma akhadhu tilkal kararis warsaluha ila suqil kutubiyina fi yaumis suqi wa huwa majma'u talabatil ilmi fanadharu fi tilkal kararisi wara'u ismai alaiha fashtaraha man la yakhsha Allah ta'ala thumma dara biha ala ulama'i jami'il azhar mimman kana kataba ala al-kitabi wa man lam yaktub fawqa'a dhalika fitnatan kabiratan wa makathan nasu
yalsuna bi fil masajidi wal aswaqi wa buyutil umara'i nahwa sanatin. Wa ana la ash'aru wa intasara li asy-syaikh Nasiruddin Al-Laqani wa Syekhul Islam Al-Hambali wa Syekh Syihabuddin Ibn Jabali kullu zalika wa ana la ash'aru fa arsala li syakhsun minal muhibbina bil Jami'il Azhar wa akhbarani al-khabra fa arsaltu nuskhati allati 'alaiha khututul ulama'i fa nazaru fiha falam yajidu fiha syai'an mimma dassahu haula'il hasalata. Kata beliau ketika aku mengarang kitab Al-Bahrul Mawrud fil Mawathiq wal Uhud, dan telah menulis juga, ya, artinya ke atas kitab tersebut ulama-ulama mazhab 4 di Mesir, ya. Maka artinya ketika beliau menulis kitab Bahrul Mawrud dan ulama-ulama ahli mazhab juga menulis perkara yang sama, lalu ya, orang-orang tersebut segera menulisnya. Mereka menulis 40 nushah. 40 nushah itu 40 jilid istilahnya. Maka orang ahli hasud itu ghara min dzalik. Apa ghar? Cemburu. Maka mereka menipu sebagian murid-muridku yang mughaffalin, ba'dul mughaffalin. Ya. Bahkan mereka meminjam dari orang yang hasada itu nusah-nusahnya, dan mereka tulis sebagian untuk mereka, sebagian kertas, dan mendas, ya, memalsukan di situ akidah yang menyimpang dan masalah yang melanggar ijma' muslimin. Cerita-cerita, ya, tentang juha itu cerita-cerita seperti Abu Nawas cerita itu, dan Ibn Ruwandi, dan mereka bahkan sabaku zalika fi gudunil kitabi soal mereka asaskan, ya, sabaku itu artinya, ya, mereka kokohkan di batang-batang kitab di berbagai maudhu yang banyak. Setiap bab-bab itu seolah-olah ada cerita utama yang hikayat-hikayat bohong, ya, yang dinisbatkan di dalam kitab itu kepada penulisnya, yaitu imam, seolah-olah itu adalah mu'alifnya, ya. Padahal itu dibuat oleh mereka, dimasukkan, lalu mereka ambil kararis itu dan dikirim ila sukil kutubiyin, ya, di pasar di mana para penulis buku berjualan di situ, ya, yaumis suk, di hari, ya, mungkin di saat itu ada harinya, misalnya hari Ahad, ya, di mana para penulis itu menjual buku di situ. Nah, itu dijual buku Imam Sa'rani di situ. Nah, di situ tahu kumpul semua para penuntut ilmu. Panazaru fitil kararis, maka melihat tulisan-tulisan itu, ya, wara'a ismi 'alaiha, mereka melihat itu ada namaku di situ. Membeli terus, ya, dia membeli orang yang tidak takut kepada Allah. Lalu disebarkan ke ulama Al-Azhar di Jami' Al-Azhar, ya. Mimman kana kataba 'alal kitab wa man lam yaktub, yang menulis dan tidak menulis. Maka terjadilah fitnah besar pada saat itu, ya, akhirnya mulai orang mengotori nama baikku di masjid, di pasar, di rumah-rumah para umara, ya, pemerintah, selama setahun, dan saya tidak tahu, ya. Lalu telah membelaku Syekh Nasiruddin Al-Laqani, Syekhul Islam Al-Hambali, Syekh Syihabuddin Ibnul Jaldi, dan semua itu, dan saya pun tidak tahu bahwa ada yang membela. Lalu ada seorang muhibbin, ya, di Jami' Al-Azhar, ya, mengirim untukku dan memberitahu tentang berita tadi itu, dan mengirim juga nushahku
yang dimana di situ ada tulisan-tulisan ulama. Maka mereka melihat dan mereka tidak mendapatkan sedikit pun tentang apa yang didaskan oleh para ahli hasud itu. Akhirnya para ulama mulai mencaci orang yang melakukan madsus kepada Imam Sya'rani. Ya, karena Imam Sya'rani itu seorang ulama ya, yang tadinya mazhab Maliki kemudian berpindah ke mazhab Syafi'i. Ya, maka ketika itu orang-orang mazhab Maliki itu sangat tasyadud ya. Jadi mengikut menyebarkan fikra-fikra itu. Di samping itu dia memang dimadsus oleh kelompok-kelompok yang tidak suka kepada ketasawufan Imam Sya'rani. Nah, terus karena ini masih sambungan ini ya. Nah, wa'arifu ba'dha jama'atin minal madhurina mutawahhirina ya'taqiduna fiyya as-su'a ila waqti hadha wa hadha bina'un ala ma sami'uhu awalan min ulaika al-hasrati thumma inna ba'dha al-hasrati jam'u tilkal masail allati dusat fi tilkal kararisi wa ja'alaha indahu wa sara kullama sami'a ahadan yakrahuni yaqulu lahu inna indi ba'dha masaila tata'allaqu bi fulanin fa in ihtajjat ila shay'in minha atla'tuka alayhi thumma sara yu'ti ba'dal masaili lihasidin ba'da hasidin ila waqti hadha wa yastaftuna alayya wa ana la ash'aru falamma la ash'uru semua ash'uru tadi jangan ash'aru wa ana la ash'uru falamma sya'artu arsaltu li jami'i ulama'il azhari annani ana al-maqsudu bihadhihi al-as'ilati wa hiya muftaratun alayya fabtana'al ulama'u minal kitabati 'alayha. Nah, aku tahu sebagian orang yang mutahawwirin, yang ceroboh tadi itu. Tahu ceroboh? Ceroboh. Dan mereka meyakini kepadaku buruk. Artinya aku tahu siapa yang begitu melihat ada tulisanku, ada kitabku yang dimadsus terus disebarin. Itu mazhab yang tadinya dia pindah, ini disebarkan. Ya, maka beliau mengatakan, aku tahu sebagian golongan yang ceroboh ini. Mereka meyakini buruk kepadaku pada waktu itu. Nah, ini berdasarkan apa yang mereka dengar dulu dari para ahli hasud. Kemudian sebagian orang ahli hasud mengumpulkan masalah-masalah yang dimadsuskan di kertas itu, ya, lalu dijadikan di sisinya. Ya, maka ketika ia mendengar ada orang yang tidak suka kepada aku, dia berkata, inna indi ba'du masail tata'allaq bi fulan. Saya punya, ya, artinya bi fulan itu kepada Imam Sya'rani. Ya, fa in ihtajta ila syai'in minha, kalau engkau perlu kepada sesuatu itu, nanti aku tunjukkan. Aku ada. Ya, kemudian dia memberikan sebagian masalah itu kepada orang hasud, demi orang hasud, ya, yang kepadaku waktu itu. Dan mereka mengeluarkan fatwa, ya, bahwa Imam Sya'rani begini buruk dan aku tidak tahu. Ya, wa ana la asy'ur. Nah, ketika aku tahu baru aku kirim kepada semua ulama Al-Azhar dan aku katakan innani anal maqsud bihadhil as'ilah. Ya, sesungguhnya akulah yang dimaksud, ya, dalam pertanyaan itu. Wahya muftarah alayya, dan semua itu adalah mengada-ngada atas namaku. Akhirnya ulama menulis, ya, akhirnya ulama Al-Azhar melarang untuk dituliskan
ya, yang marsus-marsus itu dan fatwa-fatwa kepada Imam Asy'arani artinya dilarang ya, oleh Al-Azhar. Naqfuna walhamdulillah al-Fatihah. Panjang sekali.